Saya, Dina Anggreni Sudarso, akan menjelaskan mengenai pola orientasi tahap perkembangan moral anak usia dini. Pengertian menurut istilah. Menurut kamus, arti pola dapat diartikan sebagai sebuah bentuk struktur yang tetap. Dari pola tersebut, kita dapat membentuk berbagai model sesuai kehendak yang kita dimiliki. Lalu materi selanjutnya, hakikat pembahasan moral dan pengertian perkembangan moral. Menurut Peter, pada tahun 1979, orientasi moral disamakan dengan moral possession atau ketepatan hati. Perkembangan moral adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan ketika berinteraksi dengan orang lain. Dengan possession dimiliki seorang suatu nilai moral yang didasari oleh cognitive motivation networks and affective motivation affect. Lalu selanjutnya tahapan perkembangan moral menurut beberapa ahli. Menurut John Dewey, tahapan perkembangan moral akan melewati 3 fase. Yang pertama, fase pre-moral atau pre-konvensional. Pada tahap ini, sikap dan perilaku manusia dilandasi oleh impuls biologis dan sosial. Yang kedua, tingkat konvensional pada tahap ini didasari oleh sikap kritis kelompoknya. Dan yang ketiga, autonomous pada tahap ini didasari oleh pola pikirannya sendiri. Sedangkan menurut Piaget, heteronomous pada tahap ini awal kehidupan seseorang yang belum memiliki pendirian kuat karena menentukan pilihan keputusan sebuah perilaku masih dilandasi oleh ragam dan kepentingan. Dan autonomous pada tahap ini seorang anak memiliki kemampuan sendiri dalam menentukan segala keputusannya. Sedangkan menurut Lawrence Kohlberg ada 3 tingkat. Yang pertama, tingkat prakonvensional pada usia 4-10 tahun. Pada tahap ini, perkembangan moral dan ungkapan moral masih ditafsirkan oleh individu yang berdasarkan akibat fisik yang diterimanya. Sedangkan yang kedua, yaitu tingkat konvensional pada usia 10-13 tahun. Pada tahap ini, perkembangan moral diungkapkan atas dasar menuruti harapan keluarganya. Dan yang terakhir, yang ketiga, tingkat pasca konvensional pada usia di atas 13 tahun. Pada tahap ini, perkembangan moral berdasarkan nilai-nilai dan prinsip yang dapat diterapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Linda Nur Cahyati dari kelompok 9 dengan NIM 2001474. Di sini saya akan meneruskan materi yang disampaikan oleh Dina mengenai moralitas anak taman kanak-kanak. Seiring dengan perkembangan kognitif yang terjadi pada anak usia dini, antara lain terlihat dari perkembangan bahasanya. Anak usia tersebut diharapkan mulai memahami aturan dan norma yang dikenalkan oleh orang tua melalui penjelasan-penjelasan verbal dan sederhana. Orang tua atau orang dewasa lain di sekitarnya mulai mengenalkan berpenampilan, cara dan kebiasaan makan, dan cara berperilaku sesuai dengan aturan yang dituntut dalam suatu lingkungan atau situasi tertentu. Dalam hal ini, komunikasi dan interaksi antara orang tua dengan anak menjadi sangat penting keberadaannya.
Oleh sebab itu, sejak awal dikatakan bahwa upaya penanaman dan pengembangan perilaku moral yang dilakukan orang tua pada anak tidak dapat dipisahkan dari proses sosialisasi yang terjadi antara mereka. Selanjutnya, mengenai moralitas anak dan perkembangannya dalam tatanan kehidupan dunia mereka yang dapat diuraikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah sikap dan cara berhubungan dengan orang lain atau sosialisasi. Minat anak untuk berhubungan dengan orang lain mulai terlihat sejalan dengan perkembangan fisik, motorik, dan bahasanya. Setelah berusia 12 bulan, ruang geraknya sudah lebih luas, didukung oleh keterampilan berjalan yang semakin baik dan sempurna. Kemampuan bahasanya juga semakin berkembang, yang memungkinkan anak untuk memulai dan memahami pembicaraan orang lain dan mengungkapkan keinginan-keinginannya dengan bahasa yang sederhana. Yang kedua adalah cara berpenampilan dan cara berpakaian. Orang tua dan guru taman kanak-kanak juga harus menjelaskan bahwa berpenampilan dan cara berpakaian seseorang dapat memberikan kesan tentang perilaku moral seseorang tersebut. Individu yang berpenampilan, berpakaian, ataupun bergaya hidup yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat akan dinilai sebagai individu dengan perilaku moral yang kurang baik. Penampilan dan cara berpakaian bagaimana sih yang dianggap sesuai, dan seperti apa pula yang dianggap tidak sesuai? Nah, di sini perlu dipelajari agar anak tahu dan lebih paham bagaimana cara berperilaku, berpenampilan, dan juga cara berpakaian yang baik. Yang ketiga adalah sikap dan kebiasaan. Sikap dan kebiasaan ini biasanya tertanam dalam diri anak-anak. Contohnya pada saat kegiatan makan. Kegiatan makan ini memang bukan merupakan kegiatan yang langsung berhubungan dengan orang lain, tetapi biasanya dilakukan secara bersama-sama atau di antara orang lain. Sebenarnya ada tata cara tertentu yang diatur oleh lingkungan sekitar dalam melakukan kegiatan makan ini, yang berpengaruh pada penyesuaian diri individu dalam lingkungan sosial sekitarnya. Tata cara tersebut harus dikenalkan dan diajarkan kepada anak sedini mungkin agar menjadi kebiasaan yang baik dan mengarahkan pada perilaku moral yang baik pula. Yang keempat adalah sikap dan perilaku anak yang memperlancar hubungan dengan orang lain. Bagian pembahasan ini masih berkaitan dengan cara berhubungan dengan orang lain, tetapi lebih dikhususkan pada hubungan tidak langsung, namun membawa dampak pada kelancaran hubungannya dengan orang lain. Hal ini pada dasarnya didasari oleh sikap egois atau hanya mementingkan diri sendiri, acuh tak acuh kepada kepentingan orang lain. Contohnya sekelompok remaja yang membuat kebisingan di lingkungan sekitar di waktu larut malam, menunjukkan bahwa mereka bersifat egois, dan banyak contoh lainnya lagi. Selanjutnya adalah potensi anak sebagai manusia utuh. Perkembangan moral dan etika pada anak dapat diarahkan pada pengenalan kehidupan pribadi, kaitannya dengan orang lain, mengenal dan menghargai perbedaan di lingkungan, mengenalkan peran jenis dan orang lain, serta mengembangkan kesadaran hak dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya, Tuhan telah melengkapi seorang anak dengan seperangkat kemampuan yang telah tertanam pada dirinya, seperti kemampuan dalam perkembangan moral etika, juga kemampuan dalam perkembangan pribadi, sosial, dan kemasyarakatan. Potensi itulah yang harus ditangkap oleh para orang tua dan guru untuk selanjutnya dikembangkan ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, saya Dila Adila akan menjelaskan tentang kemampuan anak dalam moralitas. Tujuan pendidik dan pengembangan moral anak menurut Adler tahun 1974 halaman 29 adalah dalam rangka pembentukan kepribadian yang harus dimiliki oleh manusia, seperti
dapat beradaptasi pada berbagai situasi dalam relasinya dengan orang lain dan dalam hubungan dengan berbagai kultur. Yang kedua, selalu memahami sesuatu yang berbeda dan menyadari bahwa dirinya memiliki dasar identitas kulturnya. Yang ketiga, menjaga batas yang tidak kaku pada dirinya, bertanggung jawab terhadap bentuk batasan yang dipilihnya sesaat, dan terbuka pada perubahan. Penguasaan dari tujuan tersebut adalah adanya keterampilan efektif anak itu sendiri untuk merespon orang lain dan merespon pengalaman-pengalaman baru yang dialaminya, serta memunculkan perbedaan-perbedaan dalam kehidupan teman-teman di sekitarnya. Respon yang diberikannya menunjukkan adanya perlibatan perasaan dan ekspresi serta atensi anak pada pengalaman baru orang di sekitarnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak. Piaget menyatakan bahwa perkembangan tingkat pertimbangan moral dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal dapat berupa dipengaruhi oleh orang tua dan kelompok teman sebayanya. Yang kedua, faktor internal dipengaruhi oleh perkembangan intelektual. Kedua faktor ini tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan tingkat perkembangan moral memerlukan keseiringan antara eksternal dengan perkembangan internal. Jadi kesimpulannya, menurut Peter tahun 1979, orientasi moral disamakan dengan moral position atau ketetapan hati. Menanamkan moral kepada anak dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu menggunakan pendekatan yang lebih bersifat individual, persuasif, dan informal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.